dia meyakini dan dia itu memperjuangkan dengan sekuat tenaga apa yang diyakini tersebut. Jam berapa dan aku ngebut banget ini. Iya, nggak apa-apa. Kita menikmati kok. 9 pulang 40. Jam 9. Harus dikasih sesi tanya jawab loh. Iya. Sampai ke 10. Nanti agak telat pulangnya, nggak apa-apa ya. Selanjutnya ya, tentang sosialisme dan komunisme. Jadi kan kita tadi yang sudah saya katakan di pertama, kita hidup di zaman ya kita istilahkan globalisasi, kita istilahkan modern dan lain sebagainya, di mana pemikiran dan ideologi itu saling mempengaruhi, saling menonjolkan dirinya sendiri. Nah, yang beliau bahas di sini tuh tentang sosialisme dan komunisme. Mungkin saya jelaskan dulu ya. Gimana nih? Jadi teman-teman ngerti soal sosialisme? Sedikit mengerti, sedikit ingat. Sosial Isme dalam aliran. alah. Pandemin sosialisme. Oke, tak jelasin. Boleh kata- Sosialisme itu semacam ideologi di mana kalau ini dia lebih ke arah kepemilikan ya. Di sini dijelasinnya seperti itu. Oke, kita gini aja. Kapitalisme itu contoh negara kapitalisme menurut saya itu Korea Selatan. Jadi setiap apa yang mereka miliki itu saling bersaing kayak gitu loh, saling dipersaingkan. Nah, jadi satu kepemilikan barang itu lebih kuat kepemilikan pribadinya gitu loh. Jadi kalau dalam dunia ekonomi yang namanya kapitalisme itu istilahnya persaingan itu sangat ketat seperti itu. Nah, bedanya kalau dengan kalau komunisme itu sendiri, komunisme itu negaranya Korea Utara. Korea Utara kita lihat sendiri di sana, juga Cina ya. Cina itu pahamnya juga komunisme, dimana apa yang dimiliki oleh kekayaan individu itu tuh juga diatur oleh pemerintah biar bisa istilahnya bisa mensejahterakan ini kehidupan masyarakat gitu, tanpa memperhatikan persaingan seperti pengusaha dan lain sebagainya. Jadi yang saya bingungkan juga kalau di Indonesia tuh saya nggak tahu nih. Kalau Indonesia tuh abu-abu jujur. Indonesia tuh abu-abu. Ada kalau dibilang komunisme ya ada komunismenya juga. Itu nanti didiskusikan. Nah, itu kapitalisme juga iya gitu. Apa ya? Beliau di sini bilang sosialisme maupun komunisme itu sebenarnya sama saja gitu. Kalau mana ya? Komunisme itu lebih menang sama demokrasinya kalau nggak salah. Nah, ya, saya bentar. Tidak ada perbedaan antara sosialisme dan komunisme kecuali taktik pelaksanaannya. Komunisme menjalankan sistemnya dengan kekerasan. Jadi yaitu tadi komunisme kan sentralisasinya itu ke ini pemerintahnya. Jadi apa yang istilahnya dikatakan oleh pemerintah, pemimpin itu ya harus benar-benar digugu gitu loh sama rakyatnya, misal kayak gitu. Sementara sosialisme itu menempuh jalan yang disebut dengan demokrasi. Nah, demokrasi ini menarik. Saya punya teman gitu. Teman ya, beliau dosen di Undip. Dia tuh bilang, saya punya dia orang hukum. Dia bilang, saya paling jijik sama yang namanya demokrasi gitu. Dia kan selalu kita dengar dari rakyat, dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat. Lalu kalau dia korupsi jangan disalahin, kan wakilnya rakyat, dia bilang gitu. Akhirnya kalau yang namanya hierarki, oke, kita misal ada raja dengan memerintah dengan tangan besi misalnya gitu. Rakyat kan istilahnya gimana ya, bilang saya nggak terima dan komplain, saya nyaut gitu loh, masih nyambung, nggak masalah gitu. Soalnya kan beda gitu, sana raja dia nggak tahu kita rakyat gitu, rakyat jelata gitu kan. Dan
Kalau demokrasi lain, katanya kan demokrasi dari wakil rakyat kan. Nah, wakil rakyat harusnya kan dia merakyat, katanya Iwan Fals gitu. Harusnya kan merakyat. Tapi dia juga bunuh kita gitu. Berarti sebenarnya sejelek-jeleknya sistem itu sebenarnya demokrasi. Ada teman saya yang sampai bilang kayak gitu. Dan Indonesia sendiri kan negara demokrasi kan. Nah, itu sendiri ya saya juga lama-lama ya sejalan dengan pemikiran beliau. Ya sih gitu. Kalau kita lihat mungkin Inggris gitu kan, ada raja juga kayak gitu. Itu ya masalahnya nggak gimana ya, kalau ada yang salah dari raja gitu kan ya wajar, dia nggak pernah ngerasain jadi kita kok. Nah, tapi kalau seumpama yang namanya demokrasi, nah seseorang yang jadikan pemimpin itu kan dahulunya itu kan saya pilihan dari kita. Berarti kalau misalnya dia korupsi, misal kayak sorry ya saya nyebut merek Demokrat gitu, kayak misal Demokrat kita udah milih wakil rakyat dari Demokrat, nggak taunya Mas Anas gitu kan. Mas. Nggak taunya Mas Anas ini apa namanya korupsi gitu, bahkan minta kalau kita salah nanti bisa digantung di Monas katanya. Ya gitu kan, gimana ya, mau nyalahin Mas Anas juga kita juga mikir dulu kan yang milih saya gitu. Nah, sebenarnya dari situ gitu loh. Kata beliau itu demokrasi hanyalah gedok gitu, gedok dari orang-orang berkepentingan saja sebenarnya kayak gitu. Apa sih yang apa ya, langsung aja. Kemarin saya kan sebenarnya posting mau bahas tentang bank kaum miskin. Sebenarnya juga ada sangkut pautnya sama ini. Jadi di sini kan bilang pemuda Islam itu ya sama kayak pemuda-pemuda yang mungkin beragama lain, dia punya tanggung jawab gitu. Tanggung jawabnya apa? Ya tanggung jawabnya seorang manusia sendiri kan dilahirkan, diciptakan dan istilahnya ditempatkan di bumi untuk menjadi seorang khalifah. Nah, ya tugasnya sama, mau itu Islam, mau itu Kristen atau apapun gitu, sama gitu. Nah, di sini saya langsung mengerucut ke mahasiswa ya, karena ya ini kan forumnya KMW gitu. Mahasiswa sendiri itu ya buat teman-teman yang nggak kuliah juga, ini juga tugasnya kalian sebenarnya. Jadi kayak gini, kita sering mendengar filsafat apa ya, padi gitu kan, semakin dia berisi semakin dia merunduk gitu kan. Nah, kita coba lihat diri kita dan tengok kanan kiri kita, teman-teman kita. Seumpama kita menjadi seorang yang lebih terpelajar dari sebelumnya, kita mengenyam pendidikan SMA, kita mengenyam pendidikan S1 misalnya, mungkin kayak Mbak Beni yang sudah lulus dan punya duit banyak sekarang. Itu kita lihat-lihat gitu loh. Sebanyak ilmu kita, apakah kita itu semakin susah untuk dimengerti bahasanya sama orang-orang kecil? Ayo coba, kata dosen saya gitu, indikatornya kalau kamu pengen jadi berhasil jadi kaum intelektual tuh itu, kalau misal kamu ngomong, kamu bisa dimengerti nggak sama semua kalangan ke atas maupun kalangan yang di bawah kamu gitu, bisa nggak dimengerti kayak gitu. Coba itu tanyakan pada diri kita. Misalnya kita ngobrol, misalnya kita ngasih solusi, orang yang kita kasih solusi itu merasa digurui sama kita sampai akhirnya marah, atau kita bisa membuat dia oh iya ya benar gitu, benar nggak? Kalau misalnya kita seorang pelajar, kita seorang intelektual, pastinya kita punya ilmu ya itu ilmu ngomong gitu, public speaking kayak gitu. Nah, terus saya lanjutkan, nggak apa-apa ya, saya lanjutkan ke Muhammad Yunus kemarin yang saya baca itu. Jadi gini, beliau pesannya gitu ya, pas waktu itu kan di Bangladesh itu kan ada istilahnya bukan intinya bencana kemanusiaan ya, dimana di sana itu ya kita tahu ada kemiskinan dan lain sebagainya. Nah, beliau itu membuat sebuah bank, namanya itu Grameen Bank. Grameen Bank itu merupakan gagasan beliau, dimana beliau itu memberikan pinjaman kepada orang-orang miskin gitu. Orang-orang miskin, dan modal tersebut nanti digunakan untuk mencukupi hidupnya dan juga membuat semacam kerajinan untuk dijual, dan istilahnya untuk gimana sih
hidupnya biar to be continue kayak gitu. Nah, di sini yang paling saya kagumi dari beliau itu ya keuletannya beliau, dan bukan hanya kesabarannya dalam membina orang-orang miskin ini, tapi itu juga beliau mengaplikasikannya itu dengan cara mengajarkannya kepada murid-muridnya. Jadi kalau kita kenal ya di mana di kuliah itu ada namanya KKN gitu. Nah itu tuh semua murid-muridnya tuh diajak ke sebuah desa namanya Desa Jorda kalau nggak salah. Nah di sana itu ya dia tuh ditempatkan seperti apa ya, semacam kayak petugas bank kayak gitu. Nah di sana tuh dia bilang kayak gini di buku itu, orang intelektual yang baik itu tidak menggunakan ilmunya itu tidak seperti mata elang, tapi dia menggunakan ilmunya seperti kaki-kaki cacing. Dia bilang kayak gitu. Nggak tahu kaki cacing itu dia jadi kenapa kok mata elang? Dia bilang gini, kalau kamu yang namanya mahasiswa atau namanya orang intelektual pengen mempelajari kehidupan, pengen mengabdi kepada masyarakat, itu jangan kamu lihat masalah itu dari sudut pandangnya kamu gitu. Tapi kamu harus terjun, kamu harus bisa istilahnya metani nyisir kehidupannya mereka gitu loh, kayak gitu. Nah terus dan jadi kalau menurut saya beliau berdua ini, Maududi maupun Muhammad Yunus ini merupakan tokoh-tokoh yang patut kita jadikan teladan, dimana semangatnya beliau yang beliau tanamkan untuk pemuda, khususnya untuk orang-orang yang merasa dirinya punya intelektual yang tinggi. Dia itu ya harus tahu diri gitu loh. Dia hidup itu bukan hanya untuk jadi beban negara, ngabisin uang APBN atau apa, tapi intinya gini, jangan tanyakan pada negara apa yang kamu kasih untuk saya, tapi tanyakan pada dirimu apa yang sudah saya kasih untuk negara saya, kayak gitu. Jadi intinya seperti itu. Dan perjuangan